Bayangkan, ini tahun 1270 sebelum Masehi, Mesir kuno, peradaban paling maju di dunia pada zamannya. Firaun Ramses kedua sedang duduk di singgasana emas, dikelilingi ribuan prajurit, imam, dan budak yang membangun piramida dengan tangan kosong, dan tiba-tiba dia dapat notifikasi. Kedengarannya absurd ya, memang, tapi di video ini kita tidak hanya akan membuat lelucon, kita akan benar-benar berpikir secara serius dan mendalam tentang bagaimana teknologi modern akan mengubah segalanya di zaman Firaun, dari smartphone ke kecerdasan buatan ke senjata nuklir. Dan jawabannya akan membuat kamu melihat sejarah dengan cara yang sama sekali berbeda. Sebelum kita mulai skenario-skenarionya, kita perlu tahu dulu seperti apa dunia yang akan kita masuki. Mesir kuno di puncak kejayaannya, sekitar zaman Ramses II abad ke-13 sebelum Masehi, adalah kekuatan superpolitik dunia. Populasi diperkirakan 3 hingga 4 juta jiwa. Wilayahnya membentang dari delta Nil hingga Nubia di selatan dan Lavan di timur laut. Mereka punya angkatan perang yang terorganisir, sistem birokrasi canggih, tradisi ilmu pengetahuan yang kuat, dan ekonomi yang kompleks berbasis pertanian Nil yang sangat produktif. Ini bukan peradaban barbar, ini adalah peradaban yang sudah sangat maju untuk zamannya. Jadi pertanyaannya bukan, apakah mereka bisa memahami teknologi modern? Pertanyaannya adalah, jika mereka bisa memahaminya, apa yang akan terjadi? Inilah aturan mainnya untuk semua skenario di video ini. Teknologi masuk utuh dan langsung bisa digunakan. Firaun dan para pemimpin Mesir bisa langsung memahaminya. Infrastruktur pendukung ikut tersedia. Ada listrik, jaringan, bahan bakar, dan lain-lain. Kita tidak mengubah karakter manusianya. Ambisi, ketakutan, dan politik tetap sama seperti zaman itu. Dan aturan terakhir itulah yang membuat semua skenario ini jauh lebih menarik dari yang kamu bayangkan. Mari mulai dengan 5 menit pertama. Ramses kedua dengan smartphone. Menit pertama, Ramses mencoba melihat apakah layar itu adalah jendela ke dunia lain. Dia memanggil imam untuk mengujinya. Menit kedua, imam besar menyatakan ini adalah mata Horus dalam genggaman. Ramses langsung menjadikannya benda suci. Menit ketiga, Ramses tidak sengaja mengambil foto selfie. Ekspresinya serius, kaku, seperti sedang diukir menjadi patung. Caption otomatis, AI feeling powerful. Dia suka. Menit keempat, Ramses menemukan Google Maps. Melihat seluruh wilayah kekuasaannya dari udara untuk pertama kali. Dia terdiam panjang. Menit kelima, dia membuka YouTube. Video pertama yang ditonton, bagaimana orang Mesir kuno membangun piramida. Dia sangat tersinggung dengan spekulasi para arkeolog modern. Tapi lepas dari komedinya, dampak nyata smartphone di Mesir kuno akan sangat mengubah segalanya. Dan tidak semua perubahannya baik. Pertama, komunikasi militer. Di zaman Mesir kuno, pesan dari medan perang ke ibu kota bisa membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Dengan smartphone, Ramses bisa memantau seluruh pertempuran secara real-time dari singgasananya. Strategi militer akan berubah total. Kedua, kontrol informasi. Ramses, seperti semua penguasa absolut, sangat peduli dengan narasi kekuasaannya. Dengan internet, dia bisa menyebarkan propaganda ke seluruh wilayahnya dalam hitungan detik, tapi rakyatnya juga bisa berbicara satu sama lain. Keluhan, ketidakpuasan, aidait, perlawanan bisa menyebar sama cepatnya. Ketiga, dan ini yang paling mengejutkan, para sejarawan mencatat bahwa salah satu ancaman terbesar bagi kekuasaan Firaun adalah kebocoran informasi. Ketika wilayah jajahan mengetahui kelemahan pusat kekuasaan dengan internet, informasi tidak bisa dibendung. Kesimpulan skenario pertama, smartphone mungkin akan mempersingkat era kekuasaan absolut Firaun, bukan memperpanjangnya. Karena senjata paling berbahaya dari teknologi ini, bukan kameranya, bukan GPS-nya, bukan bahkan TikTok-nya. Senjata paling berbahayanya adalah akses informasi yang merata. Sesuatu yang selalu dijaga ketat oleh penguasa absolut sepanjang sejarah. Skenario kedua, Mesir dengan AI dan drone. Tahun 1274 sebelum Masehi, pertempuran Kadesh, Mesir berhadapan dengan kekuatan Hittite yang besar di wilayah Suriah modern. Ini adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah kuno, dan dalam catatan historis hasilnya seri. Tidak ada pemenang jelas. Sekarang bayangkan, Mesir masuk ke pertempuran itu dengan drone militer dan sistem AI. Dalam hitungan jam, pasukan Hittite yang berjumlah puluhan ribu
dilihat dari ketinggian 500 meter oleh drone pengintai. Posisi mereka, humla mereka, jalur mundurnya, semua terlihat jelas. AI menganalisis pola pergerakan dan memberikan rekomendasi strategi kepada komandan Mesir. Drone bersenjata menghancurkan kereta perang Hittite dari udara sebelum pertempuran darat bahkan dimulai. Hasilnya, pertempuran Kades selesai dalam 4 jam. Bukan seri kemenangan mutlak Mesir. Tapi ini justru bagian yang paling menarik untuk dipikirkan. Jika Mesir menang mutlak di Kadesh, tidak ada perjanjian perdamaian Kadesh. Tidak ada perjanjian damai tertulis pertama dalam sejarah manusia. Kekaisaran Hittite runtuh. Mesir menguasai seluruh Lavan. Wilayah yang hari ini adalah Israel, Palestina, Lebanon, Suriah, dan sebagian Turki dengan AI dan drone, ekspansi terus ke timur. Babilonia, Assyria, Persia, semua peradaban besar itu mungkin tidak pernah tumbuh sebesar yang kita kenal. Dan ada satu konsekuensi yang paling mengubah dunia. Monoteisme mungkin tidak berkembang seperti yang kita kenal. Agama-agama besar yang lahir di wilayah Lavan, Yahudi, Kristen, Islam, tumbuh sebagian karena dinamika politik dan penaklukan di wilayah itu. Jika Mesir menguasai wilayah itu seutuhnya sejak 1274 sebelum Masehi, sejarah peradaban manusia mungkin akan sangat berbeda. Tapi ada satu masalah besar. Dan drone butuh pemeliharaan. Butuh suku cadang, butuh programmer. Dalam jangka panjang, tanpa ekosistem teknologi yang mendukung, semua peralatan itu akan rusak. Kecuali Mesir berhasil memaksa ilmuwan dari peradaban lain untuk bekerja bagi mereka. Dan dengan kekuatan militer seperti itu, kemungkinannya cukup besar. Skenario ketiga, medis modern di Mesir kuno. Sebelum kita masuk skenarionya, ada fakta yang perlu kamu tahu. Mesir kuno sudah memiliki sistem medis yang luar biasa canggih untuk zamannya. Papirus Edwin Smith mencatat prosedur bedah yang sangat teknis. Papirus Ebers berisi ratusan resep pengobatan yang beberapa terbukti efektif secara modern. Mereka sudah melakukan operasi gigi, operasi mata sederhana, dan memiliki pemahaman anatomi dari praktik mumifikasi. Sekarang tambahkan MRI, antibiotik, vaksin, bedah jantung terbuka, dan kemoterapi. Dampak pertama yang paling jelas, Firaun hidup jauh lebih lama. Ramses kedua, yang sudah hidup 90 tahun di zamannya. Fenomena langka yang membuat orang-orang menganggapnya setengah dewa. Dengan teknologi medis modern mungkin bisa hidup hingga 120 tahun dalam kondisi yang jauh lebih sehat. Dampak kedua, populasi Mesir meledak. Dengan basin antibiotik dan air bersih, angka kematian bayi akan turun drastis. Dalam 2 atau 3 generasi, populasi Mesir bisa 10 kali lipat. Ini bukan berita baik tanpa catatan. Populasi yang membesar butuh lebih banyak makanan, lahan, dan air. Dan sungai Nil punya batas kapasitasnya. Mesir dengan teknologi medis mungkin akan menjadi kekuatan manusia paling besar di bumi, sekaligus menghadapi krisis sumber daya paling serius dalam sejarah kuno. Skenario keempat, piramida selesai dalam 1 tahun, bukan 20 tahun. Piramida Giza diperkirakan membutuhkan 20 tahun dan puluhan ribu pekerja. Dengan teknologi konstruksi modern crane, mixer beton, excavator, dan laser, piramida yang sama bisa selesai dalam 12 hingga 18 bulan dengan tim yang jauh lebih kecil. Tapi pertanyaan yang lebih penting, jika piramida tidak lagi membutuhkan ratusan ribu tenaga kerja manusia, apa yang terjadi dengan sistem ekonomi Mesir kuno? Ini bagian yang paling relevan dengan dunia kita hari ini. Di Mesir kuno, pembangunan monumental bukan hanya soal konstruksi. Ini adalah sistem ekonomi redistribusi. Para pekerja piramida, yang bukan budak, tapi warga yang dibayar dan diberi makan, mendapatkan penghasilan dan perawatan dari negara. Proyek konstruksi besar adalah cara Firaun mendistribusikan kekayaan Mesir. Jika mesin menggantikan semua pekerja itu, puluhan ribu orang tiba-tiba tidak punya pekerjaan, penghasilan, atau akses makanan. Revolusi bukan dipicu oleh teknologi. Revolusi dipicu oleh perut yang kosong. Dan ini bukan hanya masalah Mesir kuno. Ini adalah diskusi yang sangat relevan dengan abad ke-21, ketika AI dan otomasi mulai mengancam jutaan pekerjaan di seluruh dunia. Ternyata, masalah yang dihadapi Firaun dengan mesin industri tidak jauh berbeda dari masalah yang kita hadapi hari ini. Sekarang kita masuk ke skenario yang paling berat. Bukan karena fiksi ilmiah, tapi karena sangat realistis. Jika Firaun punya bom nuklir, di zaman Ramses, 2 ancaman militer terbesar Mesir adalah kerajaan Hittite dan Sea Peoples. Jika Mesir memiliki senjata nuklir, bahkan hanya ancaman memilikinya,
dinamika seluruh timur dekat kuno akan berubah total. Tidak akan ada negara lain yang berani menyerang Mesir, tidak ada koalisi yang bisa melawan mereka. Mesir akan menjadi satu-satunya hiperkekuatan di dunia kuno, jauh melampaui apa yang pernah dicapai Alexander Agung atau Kekaisaran Romawi. Tapi ada satu fakta historis yang sangat penting. Dalam sejarah modern, senjata nuklir sudah digunakan 2 kali. Sejak saat itu, tidak ada yang digunakan lagi. Mengapa? Karena doktrin mutually assured destruction, kehancuran yang saling menjamin. Jika kamu menyerang, kamu juga akan hancur. Tapi di zaman Firaun, hanya Mesir yang punya. Tidak ada keseimbangan, dan penguasa absolut yang tidak punya akuntabilitas kepada siapapun, kecuali dewa. Itu adalah kombinasi paling berbahaya dalam sejarah manusia. Sebaliknya, energi nuklir untuk damai. Bagaimana jika teknologi yang masuk adalah energi nuklir, bukan senjata? Mesir kuno bergantung pada banjir Nil untuk pertanian. Energi nuklir bisa digunakan untuk pompa irigasi yang bekerja sepanjang tahun. Hasilnya, produksi pangan meningkat drastis. Kelaparan karena gagal panen bisa dieliminasi. Ini mungkin adalah skenario penggunaan teknologi modern di zaman kuno yang paling murni menguntungkan manusia. Kita sudah menjelajahi 5 skenario, dan setiap skenario mengungkapkan sesuatu yang menarik. Teknologi tidak mengubah sifat manusia. Ia hanya memperbesar apa yang sudah ada. Ramses II. Dengan smartphone tetaplah Ramses II. Seorang penguasa yang sangat peduli dengan citra, kekuasaan, dan warisannya. Hanya sekarang, dia punya Instagram. Mesir dengan drone militer, tetaplah sebuah imperium yang ingin terus berkembang. Hanya sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mesir dengan teknologi medis, tetaplah sebuah masyarakat hierarkis dengan Firaun di puncak. Hanya sekarang Firaun itu bisa hidup sampai 120 tahun. Dan inilah yang paling menarik. Masalah terbesar peradaban Mesir kuno. Pertanyaan tentang keadilan, distribusi kekayaan, batas kekuasaan, risiko teknologi yang tidak terkendali, adalah persis masalah yang sama yang kita hadapi hari ini. Sejarah tidak berulang, tapi ia berirama. Dan kita mungkin sedang hidup di momen yang lebih mirip dengan zaman Firaun daripada yang kita sadari. Kita punya teknologi yang jauh melampaui imajinasi orang-orang Mesir kuno. Tapi, apakah kebijaksanaan kita sudah setara dengan kekuatan teknologi yang kita pegang? Itu pertanyaan yang sama yang seharusnya ditanyakan oleh Firaun. Dan itu pertanyaan yang harus kita jawab hari ini. Jika Ramses II bisa melihat dunia kita hari ini, dia mungkin akan merasa familiar dengan banyak hal. Pemimpin yang memonopoli kekuasaan. Rakyat yang bertanya, apakah kekuasaan itu adil? Teknologi yang bisa memberi kehidupan atau mengambilnya. 3000 tahun berlalu, dan pertanyaannya masih sama. Kalau video ini membuat cara kamu berpikir tentang sejarah dan masa kini sedikit bergeser, maka tujuannya sudah tercapai. Tekan like kalau kamu setuju bahwa sejarah adalah cermin paling jujur untuk masa depan. Dan tulis di komentar, dari 5 skenario tadi, mana yang menurut kamu akan paling mengubah dunia, dan mana yang paling berbahaya. Subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena pertanyaan bagaimana jika tentang sejarah masih sangat panjang daftarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.